Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Aprianti dengan NIM 105721108 Saya akan menjelaskan materi tentang restrukturisasi. Definisi strukturisasi. Restrukturisasi perusahaan bertujuan untuk memperbaiki serta memaksimalkan kinerja perusahaan. Dengan demikian, restrukturisasi perusahaan merupakan kepentingan bagi semua pihak, bukan saja pihak manajemen, namun juga merupakan kepentingan komisaris yang mewakili kepentingan para pemegang saham. Selain itu, restrukturisasi juga merupakan kepentingan karyawan secara keseluruhan karena tindakan restrukturisasi akan berdampak terhadap karyawan tersebut. Mengelola sebuah perusahaan memang tidak mudah. Selain melakukan restrukturisasi, salah satu cara mengelola perusahaan untuk terus berkembang adalah dengan mengelola keuangannya. Setiap perusahaan perlu melakukan evaluasi kinerja dan melakukan perbaikan agar tetap tumbuh dan dapat bersaing. Mengingat di era sekarang persaingan dunia bisnis dari perusahaan semakin ketat, pentingnya melakukan perbaikan dalam suatu perusahaan harus dilaksanakan secara terus-menerus sehingga kinerja perusahaan semakin baik. Dengan dilakukan evaluasi dan perbaikan, diharapkan perusahaan dapat terus unggul dalam persaingan atau minimal tetap dapat bertahan. Salah satu strategi untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan adalah dengan cara melakukan restrukturisasi. Istilah restrukturisasi digunakan jika perusahaan ingin melakukan perbaikan secara menyeluruh yang tujuannya untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan. Sebelum melakukan restrukturisasi, pada umumnya manajemen perlu melakukan penelitian secara komprehensif terhadap semua permasalahan yang dihadapi perusahaan. Restrukturisasi dapat dikategorikan ke dalam 3 jenis, yaitu 1. Restrukturisasi portofolio atau aset, 2. Restrukturisasi modal atau keuangan, dan ketiga, restrukturisasi manajemen atau organisasi. Adapun yang dimaksud dengan restrukturisasi portofolio atau aset adalah kegiatan penyusunan portofolio perusahaan agar kinerja perusahaan menjadi semakin baik. Yang termaksud ke dalam portofolio perusahaan meliputi setiap aset, lini bisnis, divisi, unit perusahaan atau SBU, strategi bisnis unit maupun anak perusahaan. Yang kedua yaitu restrukturisasi modal atau keuangan, adalah penyusunan ulang komposisi modal perusahaan. Hal ini dilakukan agar kinerja keuangan perusahaan menjadi lebih sehat. Kinerja keuangan dapat dievaluasi berdasarkan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, rugi laba, laporan arus kas, serta posisi modal perusahaan. Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan, maka akan diketahui tingkat kesehatan perusahaan. Kesehatan perusahaan dapat diukur berdasarkan rasio kesehatan seperti tingkat efisiensi, tingkat efektivitas, probabilitas, tingkat likuiditas, tingkat perputaran aset. Yang ketiga yaitu restrukturisasi manajemen organisasi, adalah penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, atau hal lainnya yang berkaitan dengan masalah manajerial dan perbaikan kinerja dapat diperoleh dengan berbagai cara, diantaranya adalah dengan restrukturisasi manajemen organisasi. Restrukturisasi manajemen organisasi dilakukan agar pelaksanaan yang lebih efisien dan efektif, pembagian wewenang yang lebih baik, dan kompetensi staf yang lebih mampu menjawab permasalahan di setiap unit kerja. Pentingnya melakukan restrukturisasi itu ada 6. Yang pertama, 1. Adanya masalah hukum atau desentralisasi atau monopoli. Telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 dan Nomor 25 Tahun 1999 telah mendorong setiap korporasi untuk mengkaji ulang cara kerja yang mengevaluasi hubungan kantor pusat dengan anak perusahaan yang menyebar di seluruh pelosok tanah air.
Keinginan pemerintah daerah untuk ikut serta dalam menikmati hasil dari perusahaan-perusahaan yang ada di daerah masing-masing, menuntut korporasi untuk mengkaji ulang seberapa jauh wewenang perlu diberikan kepada pimpinan anak perusahaan, agar bisa memutuskan sendiri apabila agar masalah-masalah hukum di daerah. Perusahaan yang telah masuk ke dalam daftar hitam monopoli dan telah dinyatakan bersalah oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU atau pengadilan maka harus melakukan restrukturisasi. Hal ini perlu dilakukan agar dapat tersebar dari masalah hukum. Misalnya, perusahaan harus melepas atau memecah divisi untuk dikuasai pihak lain atau menahan laju produk yang masuk ke daftar monopoli agar pesaing bisa mendapat porsi yang mencukupi. Yang kedua yaitu adanya tuntutan pasar dan masalah geografis. Konsumen akan semakin dimanjakan dengan semakin banyaknya produsen. Apabila di era perdagangan bebas, produsen dari manapun boleh masuk Indonesia. Hal ini menuntut suatu korporasi atau perusahaan untuk memenuhi tuntutan konsumen. Di antaranya menyangkut tentang kenyamanan, kecepatan pelayanan, ketersediaan produk, dan nilai tambah yang dirasakan oleh konsumen. Tuntutan tersebut dapat dipenuhi apabila perusahaan dapat mengubah cara kerja, pembagian tugas, dan sistem dalam perusahaan agar mendukung pemenuhan atau tuntutan tersebut. Yang ketiga itu terjadinya perubahan kondisi perusahaan dan terjadinya masalah serikat pekerja. Perubahan kondisi suatu perusahaan seringkali menuntut manajemen untuk mengubah iklim supaya perusahaan semakin inovatif dan menciptakan produk atau cara kerja yang baru. Iklim ini dapat diciptakan apabila perusahaan memperbaiki manajemen dan aspek-aspek organisasian, misalnya kondisi kerja, sistem insentif, dan manajemen kinerja, dan lain sebagainya. Di era keterbukaan yang diikuti dengan munculnya undang-undang ketenagakerjaan yang terus mengalami perubahan, mendorong para buruh untuk semakin berani menyuarakan kepentingan mereka. Yang keempat yaitu hubungan holding dan anak perusahaan. Perusahaan yang masih kecil dapat menerapkan operating holding system, di mana induk perusahaan dapat terjun ke dalam keputusan-keputusan operasional anak perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan, maka holding perlu bergeser dan berlaku sebagai supporting holding. Supporting holding hanya mengambil keputusan-keputusan penting dalam rangka mendukung anak perusahaan agar bekerja secara baik. Dan semakin besar ukuran perusahaan, induk harus rela untuk bertindak sebagai investment holding. Investment holding tidak ikut dalam aktivitas tetapi semata-mata bertindak sebagai pemilik. Anak perusahaan menyuntik ekuitas dan pinjaman dan pada akhir tahun meminta anak perusahaan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya dan menyetor dividen. Yang kelima, perlunya melakukan image perusahaan dan fleksibilitas manajemen. Perusahaan seringkali mengganti logo perusahaan dalam rangka menciptakan image yang baru atau bisa juga untuk memperbaiki image yang selama ini melekat pada stakeholders korporasi. Selain itu, manajemen seringkali merestrukturisasi diri supaya cara lebih lincah, pengambilan keputusan lebih cepat, dan perbaikan bisa dilakukan lebih tepat guna. Restrukturisasi ini biasanya berkaitan dengan perubahan job description, kewenangan setiap tingkat manajemen untuk memutuskan pengeluaran, kewenangan dalam mengelola sumber daya, serta bentuk organisasi. Yang keenam yaitu pergeseran kepemilikan atau akses modal yang lebih baik. Para pendiri perusahaan biasanya memutuskan untuk melakukan go public serta pendiri menyatakan diri sudah tua atau tidak sanggup lagi menjalankan perusahaan. Perubahan yang paling sederhana adalah mengalihkan sebagian kepemilikan kepada anak-anaknya, tetapi cara ini seringkali tidak cukup atau dapat pula menjual sebagian sahamnya dengan tujuan supaya akses modal menjadi lebih luas. Sebagai dampak dari tindakan ini, struktur kepemilikan otomatis akan berubah. Demikian itu materi dari saya, materi restrukturisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.